kolaborasi yang sangat menarik dan reformasi yang luar biasa terjadi di bumi pertiwi di negara Republik Indonesia tercinta ini antara yang tua dan muda. Jadi ini balance sebetulnya, dan saya kira ini pasangan yang sangat serasi sekali karena dari kalangan orang tua, kalangan milenial juga. Nah, saya kira ini sangat baik sekali ke depannya. Kenapa Bang? Mereka terkesan lebih telat ya daripada dua calon lain gitu dalam menentukan siapa calon pendamping Prabowo Bang. Dan itu ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena memang jangan terburu-buru mengambil suatu keputusan. Dan ketika salah mengambil keputusan ini berakibat fatal. Ini soalnya kita mau memilih pemimpin 5 tahun ke depan. Jadi harus sangat berhati-hati. Nah, makanya saya kutip bahasanya Pak Presiden kita, ojo ke susu ya. Jangan buru-buru ya. Makanya harus berhati-hati. Dan saya lihat bahwa bagaimana tadi ketika mendampingi Pak Prabowo dan Mas Gibran di KPU, antusiasme masyarakat itu sangat luar biasa. Oke, Abang secara pribadi mengenal sosok Gibran sendiri seperti apa mungkin Bang? Udah berapa kali Abang berjumpa, terus apa mungkin melihat dari sosok Gibran? Secara pribadi untuk ketemu Gibran sih belum pernah. Ya baru ketemu di tempat-tempat umum kayak tadi lah, ya kan? Terus 2 atau 3 kali lah. Nah, itu tapi kan beritanya kan kita ikutin semenjak dia jadi wali kota Solo. Nah, tadi saya lihat bahwa ada power yang luar biasa dari seorang Gibran ini. Kita lihat bahwa orang kan menganggap masih muda, masih 2 tahun memimpin Solo belum bisa apa-apa. Tetapi tadi dia mulai keluarkan tasnya dia. Pada saat dia menyampaikan sedikit bocoran tentang visi misi, ada 7 kartu yang dia keluarkan. Kita lihat bahwa ini ternyata anak muda ini harus patut diperhitungkan, tidak sembarangan. Cukupkah Bang hanya memimpin sebuah kota atau Solo ya, katakan Solo, tiba-tiba langsung menjadi kandidat untuk menjadi wakil pemimpin negara Bang? Apakah cukup dengan pengalaman seperti itu Bang? Saya kira buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Kita melihat bahwa Indonesia ini selama 10 tahun Pak Jokowi bangun dengan begitu baik dan luar biasa. Kita melewati hal-hal yang tersulit, terlebih lagi COVID-19. Dan kita bisa lewati itu dengan cepat. Pertumbuhan ekonomi juga pesat. Ini harusnya menjadi pertimbangan-pertimbangan. Dan saya percaya bahwa dia sudah lihat kinerja apa-apanya, dan kita lihat bahwa Solo itu berhasil dia pimpin. Nah, kita lihat bagaimana Pak Jokowi berhasil. Nah, kita mau pembangunan ini berkelanjutan. Apa yang sudah ditanamkan oleh Pak Jokowi ini harus berkelanjutan, harus tuntas sampai ke akar-akarnya agar bisa menuju kepada Indonesia emas. Dan saya lihat ini cuma ada di 2 figur ini aja, Pak Prabowo dan Gibran. Artinya walaupun usia muda dan artinya kepemimpinan masih diragukan, Abang nggak melihat itu. Artinya justru ada potensi yang ada di Gibran sendiri di usia Betul muda. sekali. Saya melihat potensi yang besar. Bahkan jangan salah, 5 tahun ke depan kita lihat pengalaman dia sudah semakin matang di dalam memimpin suatu negara. Wah, ini bisa lebih hebat dari papanya. Makanya dia dalam 5 tahun ini, kalau misalnya dia terpilih dengan Pak Prabowo, ya dia situlah tempat untuk dia belajar. Dan saya pikir tidak terlalu sulit karena mentornya ada dalam rumahnya. Oke Bang, berbicara pasangan Prabowo Gibran, apa sih yang ada di
benak abang ya, visi misi yang akan mereka bawa bang? Visi misi kita sudah lihat bahwa berulang kali di dalam forum-forum terbuka, bahkan tadi juga Pak Prabowo juga di dalam selain deklarasi, terus kemudian kalau dengan Pak Prabowo kan saya sudah bertemu beberapa kali kan, sebelum ada pasangan dengan Gibran. Nah, saya melihat bahwa selalu Pak Prabowo menyampaikan bahwa program-program Pak Jokowi ini harus berkelanjutan. Jadi program-program ini visi misi yang sudah ada sebetulnya, tinggal dilanjutkan aja sehingga semakin matang gitu. Bang, melihat tadi Pak Prabowo bersama Gibran, chemistry-nya seperti apa mungkin abang, dia walaupun perbedaan usia antara keduanya nih bang? Wah, ini sesuatu yang saya itu melihat begini, bahwa Indonesia ini luar biasa. Indonesia ini sangat luar biasa. Dan hari ini kita sedang dipertontonkan dengan suatu transformasi yang sangat hebat, khususnya di perpolitikan Indonesia ini. Di dalam pilpres inilah kita lihat bahwa ini sungguh-sungguh suatu hal yang dahsyat dan luar biasa, di mana kita berani maju satu langkah ke depan. Dengan adanya Pak Prabowo berani memilih Gibran, ini perubahan yang dahsyat. Ini betul-betul transformasi. Saya lihat chemistry yang sangat luar biasa lah. Abang tadi juga sempat bilang bahwa antusias masyarakat begitu banyak tadi ketika ke KPU. Nah, hasil survei juga Pak Prabowo selalu diunggulkan nih berpasangan dengan Gibran. Gimana abang optimisme melihat kemenangan Prabowo Gibran seperti apa bang? Asem, ini kalau salah jaga bisa satu putaran. Salah jaga satu putaran. Iya. Karena dari generasi tua, generasi Z, ya kan, generasi milenial, waduh, ini dikolaborasi jadi satu. Salah jaga bisa satu putaran. Artinya optimis bang ya, bakal menang di satu putaran bahkan. Sangat satu putaran. Saya optimis menang, tapi untuk satu putaran saya bilang kalau salah jaga ini bisa satu putaran. Bang, kalau yang abang lihat mungkin dari mereka apa sih yang membuat mereka saling melengkapi? Mungkin yang nggak ada di Gibran, ada di Prabowo, nggak ada di Prabowo, ada di Gibran. Pertama, Pak Prabowo adalah orang yang berpengalaman. Terus beliau juga sudah 2 kali maju sebagai calon presiden. Nah, Gibran dengan pengalaman di Kota Solo, mungkin dari sisi lain orang kurang memperhitungkan Gibran dalam hal ini, tetapi Pak Prabowo akan melengkapi ini. Dan saya sangat tertarik, kenapa? Karena ada kesempatan buat anak-anak muda. Anak muda dikasih kesempatan untuk berkarya. Dia tidak hanya sebagai objek saja. Selama ini kan anak muda cuma sebatas objek. Tetapi sekarang ini dia dikasih kesempatan untuk semakin bisa menunjukkan kapasitas dia, karya-karya dia. Dia bisa dikasih kesempatan untuk berkarya di negara Republik Indonesia ini. Jadi saya sangat optimis kan. Dan mungkin Pak Prabowo juga sosok yang tegas ya bang? Dan Prabowo juga sosok yang tegas. Sosok tegas, jujur, berani. Itu kita cari pemimpin yang seperti itu.